Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One, kita akan ikuti bersama pernyataan yang disampaikan oleh BPOM mengenai perkembangan kasus obat sirup yang tercemar. Ini ada kesempatan kita untuk memperbaiki sistem dan mentransform sistem itu, mentransform bangsa kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran stakeholder yang terkait dalam hal ini ya, tentunya dari asosiasi GP Farmasi Gabungan Perusahaan ya, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, kemudian ada juga dari IPMG, International Pharmaceutical Manufacturing Pharmaceutical Manufacturing Group yang ada di Indonesia, atas kehadirannya, dan bersama-sama tentunya kita dalam hal ini membangun trust kembali ya kepada sistem tersebut, dengan adanya nanti kemudian juga ada list dari obat-obat. Saya kira ini yang sudah ditunggu juga oleh masyarakat untuk akses pada obat yang aman, bermutu. Kami sebagai otoritas pengawas tentunya harus betul-betul meyakinkan bahwa sistem yang ada, sistem penjaminan mutu yang ada di industri farmasi, dalam hal ini di para produsen, itu betul-betul juga bisa meyakinkan ya, dan itu sudah kita lakukan proses. Di awal saya kira kami juga sudah mengidentifikasi bahwa adanya gap dalam sistem jaminan keamanan dan mutu obat dari hulu ke hilir. Saya kira itu hal yang penting sekali ya, karena ini menyangkut adanya aspek pemasukan bahan pelarut ya, yang juga sudah dilakukan proses yang tadinya saat ini merupakan pemasukan dalam bentuk non larangan dan pembatasan yang tidak melalui surat keterangan impor ya, surat keterangan impor Badan POM, artinya tidak melalui pengawasan, tidak bisa dilakukan pengawasan oleh Badan POM karena belum melalui proses tersebut. Nah, sistem sudah berproses ya, tentunya bersama dengan lintas kementerian lembaga yang terkait sudah dilakukan rapat-rapat pembahasan, dan ini dalam waktu secepatnya akan dirubahlah cara pemasukan ini menjadi di dalam pengawasan Badan POM melalui surat keterangan impor. Nanti kita akan laporkan kemudian apa perubahan tersebut. Kemudian bahwa sebelumnya ya, sebelum kejadian ini ya, tidak ada ketentuan batas cemaran etilen glikol dan dietilen glikol (DEG) dalam produk obat jadi ya, pada standar Farmakope Indonesia maupun juga internasional sebenarnya juga tidak ada, sehingga ini tidak ada payung hukum Badan POM untuk melakukan pengawasan ya. Nah, ini juga akan dirubah ya, kami sudah memberikan masukan pada Kementerian Kesehatan. Saya kira ini juga sudah akan berproses. Saya kira nanti ini juga akan menjadi masukan kami pada dunia internasional, WHO ya, saya kira untuk melakukan proses juga sehingga hal ini tidak terulang kembali, atau ini juga bagian dari sistem perkuatan kita di dalam sistem pengawasan atau sistem jaminan mutu dan keamanan dari produk obat jadi. Kemudian juga identifikasi kami ya sebagai otoritas bahwa permasalahan perbedaan maturitas dari industri farmasi yang beragam itu juga menjadi suatu yang penting untuk kami bersama-sama. Untuk itulah kami mengundang GP Farmasi dan IPMG dalam hal ini juga sebagai asosiasi yang menjadi payung untuk pembinaan ya pada anggotanya, untuk bersama-sama dengan Badan POM tentunya melakukan pembinaan untuk meningkatkan terus ya kapasitas dari industri maturitasnya farmasi yang masih ada di level di bawah begitu ya, untuk segera naik ke atas sehingga juga sistem mutunya meningkat ya. Ini jadi juga dengan usulan kami agar perbedaan atau klasifikasi maturitas industri farmasi yang beragam ini menjadi juga salah satu masukan untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang dampaknya luas pada aspek keamanan dan juga tentunya aspek yang lebih luas lagi dari masyarakat. Ya, dan juga tentang adanya shortage atau kelangkaan bahan baku obat ya, saya kira itu juga satu gap dan perbedaan harga yang ada karena ada kapasitas pemasukan yang dari produk import saat ini, dan perbedaan harga dari pharmaceutical grade dengan chemical grade itu juga salah satu indikasi-indikasi yang kita cermati ya, yang itu adalah gap yang juga dimanfaatkan oleh segala akses
modus untuk kejahatan, sehingga itu menjadi juga pertimbangan yang dikaitkan dengan tentunya adalah dukungan atau dorongan untuk kita juga segera membangun kemandirian dikaitkan dengan bahan tambahan obat dalam hari ini. Kemudian kami sudah menyampaikan dikaitkan dengan sistem pelaporan monitoring efek samping obat, ya, atau pharmacovigilance, sistem pharmacovigilance, ya. Ya, itu juga di dalamnya ada sistem pelaporan monitoring efek samping obat yang selama ini belum efektif, ya, baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum digunakan dengan sebaik-baiknya oleh tenaga kesehatan, dan juga tentunya industri farmasi juga perlu untuk membangun hal ini sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian tidak diinginkan dari efek samping obat itu bisa segera direspons sehingga tidak meluas atau berjangka lebih luas. Dan yang keenam adalah tidak adanya efek jerah dari berbagai perkara hukum yang selama ini pada kasus-kasus kejahatan obat dan makanan, ya. Ya, walaupun dengan rasa sedih, ya, kita bisa melihat sekarang bahwa dampaknya sangat menyedihkan tentunya, tapi menunjukkan bahwa satu kelalaian atau kejahatan obat itu bisa memberikan dampak yang sangat strategis, sangat menyedihkan, dan ini adalah aspek kemanusiaan yang harus menjadi perhatian kita semua, ya. Bahwa sistem pengawasan obat dan makanan ini tidak hanya dijalankan oleh Badan POM, ya, tetapi dibangun dengan kontribusi 3 pilar pengawasan, ya, dan ini melibatkan kita semua sebetulnya, ya. Pertama adalah pelaku usaha sebagai produsen hingga penjual produk obat dan makanan kepada konsumen yang memegang tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu dan manfaat atau khasiat produk, ya, sesuai dengan persyaratan standar yang ditegakkan di dalam sertifikat cara produksi obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, cara uji klinik yang baik, ya, apabila itu adalah dalam pengembangan obat, dan izin edar yang sudah diberikan oleh Badan POM. Misalnya ada ketentuan-ketentuan yang betul-betul harus diikuti, dan kasus ini menunjukkan bahwa produsen obat yang melakukan dengan patuh ketentuan yang ada, mereka terhindar, ya, dari upaya kejahatan ini sehingga bisa masuk ke dalam sistem produksi mereka. Itu pembuktian itu sudah ada, ya. Jadi ini saya kira menjadi pengingat kita semua para pelaku usaha untuk betul-betul mengegang syarat-syarat standar yang sudah ditegakkan dari sertifikasi yang sudah diberikan, izin yang sudah diberikan. Karena itu selain juga tentunya melindungi masyarakat, melindungi konsumen, tapi juga melindungi dunia usaha, melindungi industri farmasi dalam hal ini. Pemerintah termasuk di dalamnya tentunya Badan POM sebagai regulator yang menetapkan menegakkan standar kriteria serta peraturan terkait keamanan mutu manfaat sejak pre-market sampai dengan post-market. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk mereview, ya, menegakkan aturan-aturan lebih ketat lagi untuk tahapan-tahapan atau proses dan produk-produk yang mempunyai risiko tinggi, ya, mempunyai risiko tinggi, dan itu sudah kami komunikasikan, dan ke depan saya kira ini menjadi masukan bagi kami untuk lebih menegakkan lagi beberapa aturan yang memang mempunyai risiko. Kemudian juga tentunya Badan POM akan terus menegakkan fungsi pembinaan, pendampingan dan fasilitasi. Tentunya kami akan terus mendukung kemudahan berusaha tentu, tapi kembali lagi aspek keamanan dan mutu, keamanan dan mutu dari produk itu harus bukan sesuatu yang kita korbankan. Dan kami akan selalu mengingatkan pada pelaku usaha dengan berbagai tentunya surveillance, monitoring dan inspeksi yang kami lakukan dalam setiap tahapan. Kemudian juga masyarakat, ya, kami menghimbau sebagai konsumen merupakan screening terakhir, ya, sebelum kita sebagai pengguna air dari produk obat dan makanan. Saya kira masyarakat harus terus, bagaimana kami selalu mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian juga di dalam ini juga ada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang saya kira akan bersama-sama. Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai asosiasi keahlian klinis, ya, asosiasi untuk dokter klinis yang masing-masing, untuk kita bersama-sama membangun satu sistem farmakovigilan yang kuat di fasilitas kesehatan.
Bagian kedua adalah tentang tadi adanya kelalaian dari tanggung jawab industri farmasi dalam pemenuhan keamanan dan mutu obat sebelum produksi, sebelum pemasukan dari bahan bakunya, dan juga sampai dengan produksi dan peredarannya. Ya, industri farmasi sebagai pemegang izin edar obat bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan khasiat produk, termasuk juga mutu bahan baku yang digunakan, serta wajib melakukan pemantauan khasiat, keamanan, dan mutu obat selama obat diedarkan, dan wajib melaporkan hasilnya pada Badan POM. Ya, untuk itu industri farmasi harus memenuhi berbagai ketentuan standar, selain antara lain adalah Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sampai turun pada Perka Badan POM, antara lain Perka Badan POM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, ya antara lain itu dengan berbagai peraturan dikaitkan dengan sertifikasi lainnya. Nah, sesuai dengan CPOB, cara produksi pembuatan obat yang baik, industri farmasi harus melakukan pengawasan mutu, quality control terhadap bahan awal untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan, serta bertanggung jawab atas pengujian bahan awal sebagaimana dijelaskan dalam dokumen registrasi. Industri farmasi harus melakukan kualifikasi pemasok dalam pemastian mutu dan integritas rantai pasok. Ya, jadi ini jelas. Kasus ini dimulai dengan tentunya adalah pengawasan dan pasokan dari bahan pelarut yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak dilakukan jaminan mutu, ya, pengujian dan sebagainya dilakukan oleh industri farmasi sebelum mereka menggunakannya dalam proses produksinya. Kemudian juga sesuai dengan pedoman cara distribusi obat yang baik, CDOB, fasilitas distribusi harus memperoleh pasukan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin dan harus melakukan kualifikasi yang tepat sebelum pengadaan dilaksanakan. Jadi pemilihan pemasok, termasuk kualifikasi dan persetujuan penunjukannya, ini merupakan tanggung jawab dari produsen atau distributor, ya, yang membeli dan memasok obat, bahan baku obat atau bahan tambahan obat. Dalam hal ini adalah pelarut adalah bahan tambahan obat. Pengawalan mutu obat beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian serta pengawalan keamanan farmakovigilan melalui pemantauan efek samping atau kejadian tidak diinginkan terkait penggunaan obat. Ini juga menjadi tanggung jawab dari industri farmasi yang kemudian tentunya dikonfirmasi melalui pengawasan post market oleh Badan POM. Kemudian aktor-aktor yang penting, ya, dari keberhasilan penerapan farmakovigilan, ya, ini adalah tadi farmakovigilan adalah pelaporan, ya, pelaporan dari efek samping obat. Saya kira ini penting sekali untuk pencegahan dan juga untuk tidak meluasnya apabila ditemui suatu kasus. Ada pemerintah termasuk Badan POM, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, industri farmasi, dan tentunya masyarakat atau pasien untuk selalu mencatat obat yang digunakan sampai dengan batch numbernya, termasuk juga pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, dan melaporkan apabila ditemui suatu masalah. Kami ingin menyampaikan juga perkembangan dari hasil pengawasan Badan POM yang terkait dengan sirup obat yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, ya. Termasuk di dalamnya juga nanti rilis, ya, jadi dari list dari obat-obat yang aman, ya, yang tentunya sudah kami lakukan berbagai tahapan untuk pemastiannya. Tentunya kita tidak ingin terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kembali merespon kejadian tidak diinginkan KTD GG apa ini, Badan POM telah melakukan berbagai upaya, ya. Kami sudah melakukan press release, press conference sampai dengan press release, ya, 9 penjelasan publik. Pada hari ini kembali kami menyampaikan progresnya. Pertama adalah berdasarkan penelusuran data registrasi dan sampling post market, 168 produk sirup obat tidak mengandung 4 pelarut tersebut, ya, propilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol, sehingga tidak mengandung cemaran etilen glikol dan aman untuk diedarkan, sebagaimana nanti akan diberikan dalam lampiran 1, ya. Sekarang sudah bertambah, ya, lampiran 1. Lampiran 1 jadi ada 168 obat. Sudah 68 obat, ya. 168 obat dari 60 produsen. Yaitu nanti ada dalam bentuk lampiran 1.
ini adalah sudah pasti aman karena tidak mengandung pelarut, keempat pelarut tersebut. Kemudian selanjutnya kami pun juga melakukan intensifikasi surveillance mutu produk sirup obat beredar dan bahan baku tambahan dengan penelusuran balik ya sebagai pengembangan dari pengawasan di jalur distribusi ya. Alhamdulillah Badan POM mempunyai data yang kuat dikaitkan dengan data-data dalam pengembangan dalam pengawasan di jalur distribusi sehingga bisa cepat kita menelusur dan mendapatkan produk-produk atau produsen yang tidak memenuhi ketentuan. Verifikasi hasil pengujian bahan baku obat secara mandiri, kemudian kami melakukan beberapa tahapan untuk pemastian kepercayaan kami kembali tentunya pada pelaku usaha dalam hal ini ya, karena sebagai regulator tentunya kami melakukan pemastian, pengawasan dan membangun lagi kembali kepercayaan tersebut. Verifikasi hasil pengujian bahan baku obat secara mandiri telah dilakukan oleh industri farmasi untuk cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam rangka memastikan terjaminnya keamanan dan mutu sirup obat berdasarkan pemenuhan kriteria, yaitu antara lain ya tadi ada verifikasi hasil pengujian bahan baku secara mandiri, kemudian juga kualifikasi pemasoknya, pengujian bahan baku setiap kedatangan dan setiap wadahnya ya, dari setiap wadahnya. Dalam contoh kasus kita ini ada satu perusahaan yang dalam satu batch ada 3 wadah ya istilahnya apa? 3 drum, 2 sesuai dengan standar yang ada 0,1% maksimum EG dan DG, tapi ada 1 yang betul-betul tinggi sekali kapasitas konsentrasi dari EG dan DEG-nya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang harus dicek satu persatu. Kemudian juga tentunya kembali ini kami lakukan untuk kembali membuka akses untuk kemudahan mendapatkan obat yang dibutuhkan pada masyarakat, dan tentunya kembali juga ya adalah kepercayaan ya kita bangun kembali masyarakat pada obat yang aman dan bermutu ya, dan bahwa kejadian ini adalah suatu kejahatan obat yang dilakukan oleh sebagian kecil dari industri farmasi ya karena kelalaiannya ya, bisa jadi bukan kejahatan akan dilihat lagi. Kok industri farmasi itu mungkin bukan kesengajaan bisa jadi ya, tapi kelalaian ya karena tidak melakukan langkah-langkah untuk pemastian mutu tersebut, dan itu yang akan namun tetap kelalaian tersebut memang melanggar ketentuan dengan sanksi administrasi yang akan diberikan oleh Badan POM, dan kemudian juga dilimpahkan di Badan POM ada Deputi Bidang Penindakan yang akan berkolaborasi dengan Bareskrim untuk meneruskannya dalam sanksi pidananya ya. Nah, untuk tadi membangun kepercayaan dan bahwa obat-obat sirup ya yang aman dan bermutu itu juga ada ya. Jadi tidak semuanya adalah masuk dalam klasifikasi yang tidak bisa kita percaya ya, dan sudah dilakukan tes sendiri oleh masing-masing produsen dan kemudian tadi diverifikasi kembali. Nah, berdasarkan hasil verifikasi ini terdapat 126 produk dari 15 industri farmasi yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai kriteria di atas tadi ya. Kriterianya sangat multi kriteria ya, untuk tentunya untuk betul-betul meyakinkan bahwa sudah aman. Pertama adalah tadi ada hasil pengujian dilakukan oleh sendiri masing-masing industri, tentunya artinya mereka mempunyai juga sistem jaminan mutu yang baik. Kemudian diverifikasi oleh Badan POM, kemudian dicek juga dikaitkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tertera dalam CPOB dan izin edar. 126 produk dari 15 industri farmasi sebagaimana ada dalam lampiran 2 ya, nanti akan diperlihatkan lampiran 2. Dan tentunya ini akan bertahap, akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak lagi yang akan segera dikeluarkan. Ini adalah tahap pertama dengan 126 produk dari 15 industri farmasi untuk produk-produk yang aman, dan akan bertahap akan segera juga dikeluarkan kembali. Dan juga kami ingin mengingatkan kembali tentang aspek maturitas atau kepatuhan atau kapasitas dari sistem mutu dari semua produsen ya, dari industri farmasi.
masih banyak yang perlu ditingkatkan. Ya, ada 25% industri farmasi yang masih kategori yang perlu untuk ditingkatkan, dan 5 produsen yang tidak memenuhi ketentuan ini yang ditindak dengan sanksi administrasi dan pidana ini adalah masuk ke dalam klasifikasi 25% tersebut, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah juga menjadi bukti bahwa peningkatan pembinaan untuk peningkatan maturitas dari industri farmasi ini menjadi suatu yang penting, dan penilaian maturitas industri farmasi juga akan terus kita kembangkan, ya. Tidak hanya dari penerapan cara pembuatan obat yang baik CPOB, kemudian akan kita perluas lagi, dan ini saya kira akan kita bicarakan, akan kita terus kembangkan terkait dengan berbagai ketentuan, ya, apakah itu penerapan pharmacovigilance-nya, penerapan good registration management, dan rekam-rekam jejak yang ada dari surveillance mutu produk yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Dalam rangka juga penanganan kasus kejadian tidak diinginkan gagal ginjal akut, ini sudah menjadi perhatian dunia internasional, ya. Tentunya menjadi tugas kita juga bahwa hal ini tidak terjadi di negara lain, karena masalah kejahatan obat dan makanan ini adalah masalah kemanusiaan dan juga transboundary, ya. Tidak ada batasan antar negara, ya. Contohnya dari penelusuran yang didapatkan dari kasus ini pun juga bahan pelarut tersebut karena impor didatangkan dari negara lain, sehingga kita juga membutuhkan kerjasama komunikasi dengan otoritas obat di negara lain, ya, di negara tersebut terkait dengan produk tersebut, untuk kita bersama-sama sampai pada hulu, ya, pada hulu yang terjauhnya, ya, importirnya, yang produsen dari yang diimport ke Indonesia, untuk tentunya diharapkan ini juga tidak terjadi lagi di negara manapun juga, ya. Kejadian ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi Gambia dan Indonesia, tapi sebetulnya sudah kejadian yang berulang, ya, kejadian yang berulang, tapi tidak tuntas mungkin, ya, sebagai masyarakat internasional juga tidak tuntas menjadikan ini suatu yang penting sehingga tidak terjadi lagi di negara lain. Nah, Badan POM belajar dari ini dengan apa yang sudah kami proses bersama-sama, berkolaborasi dengan semua pihak, dan sampai kita pada titik menentukan pelaku, yaitu adalah satu kemajuan yang penting yang perlu pelaku dan juga gap-gap yang bisa kita identifikasi, ya, dan bisa kita tutup, bisa kita reform sehingga tidak terulang lagi. Saya kira itu menjadi satu proses pembelajaran dan informasi penting yang perlu kita informasikan pada dunia internasional, ya, antara lain seperti standar dan sebagainya. Sehingga Badan POM sudah melakukan komunikasi dengan WHO dan regulator negara-negara lain, antara lain dengan US FDA, dengan Thailand Food and Drug, dengan Saudi Food and Drug, dan lain-lain, ya, dan juga tentunya dengan WHO. Nah, kami juga menyampaikan bahwa dengan disampaikannya penjelasan pada hari ini, maka ada beberapa penjelasan publik tentunya yang sudah diperbaharui, dan ini akan menjadi yang paling terbaru, ya, dan yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Tentang hasil pengawasan terhadap produk dan bahan baku mengandung cemaran EG dan DEG, dan industri dan pelaku usaha dan produsen yang telah melanggar itu, pertama adalah PT Yarindo Pharma-Tama. Ini apa ini 433 melebihi batas aman, ya, tidak perlu saya sebutkan, ya, sampai sejauh apa pelanggarannya. Tapi satu, pertama adalah PT Yarindo Pharma-Tama, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma, telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk-produk tersebut, ya. Kemudian juga terhadap 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo, dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB, ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya, ya. Perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan pidananya, ya. Kami sampaikan bahwa
tentunya mengingatkan kembali bahwa kelalaian dan atau ketidakpatuhan atas kewajiban industri dalam memenuhi atau melaksanakan ketentuan kewajiban dalam cara pembuatan obat yang baik, izin edar dan cara distribusi obat yang baik ini akan berujung pada sanksi administrasi dan ditindaklanjuti dengan sanksi pidana. Dalam kasus ini telah teridentifikasi adanya pihak yang dengan sengaja memanfaatkan celah dalam sistem jaminan keamanan dan mutu dari hulu ke hilir disertai dengan kelalaian dari pihak industri dalam mematuhi penjaminan mutu produk sehingga terjadilah kejahatan pada pemasokan bahan baku atau eksipien sampai dengan di rantai produksi dan peredaran. Perkembangan penindakan dan sanksi pidana. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, Badan POM telah melaksanakan penindakan terhadap 5 industri farmasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sirup obat mengandung cemaran tersebut di atas ambang batas dan 1 distributor bahan kimia yang melakukan pemalsuan, pengoplosan propilen glikol. Kami telah mengumumkannya pada konferensi pers tanggal 31 dan 9 November. Kelima industri tadi sudah disebutkan, dari ke-6 sarana tersebut 5 industri dan 1 distributor kimia ya, CV Samudra Chemical. Dari ke-6 sarana tersebut, Badan POM menangani investigasi dan penyidikan 4 sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Cubros Pharma, saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samko Pharma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Penyidikan terhadap 2 sarana ya, yaitu sarana produksi PT Afi Pharma dan CV Samudra Chemical telah berproses bersama antara Badan POM dan kepolisian ya. Badan POM juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, Polisian dan Kejaksaan Agung untuk dukungan kelancaran proses penindakan dan penegakan hukumnya sehingga kali ini benar-benar memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan. Ya, jadi proses sudah berjalan semua dengan Kejaksaan Agung. Nah, dalam kesempatan ini kami mengundang tentunya para pelaku usaha yang produknya akan dirilis ya. Jadi artinya adalah mereka yang sudah mempunyai obat dengan jaminan mutu dan keamanan yang baik. Namun tetap ya kami ingin ada satu komitmen ya untuk keyakinan bahwa kita bersama-sama ke depan akan memastikan bahwa pelanggaran tidak ada ya, semua memenuhi aturan-aturan yang ada. Dan tentunya dalam hal ini ada pihak asosiasi yang akan juga melakukan pembinaan ya dan monitoring terhadap anggotanya. Badan POM meminta gabungan perusahaan farmasi Indonesia dan internasional GP Farmasi dan International Pharmaceutical Manufacturing Group IPMG untuk dapat meningkatkan pembinaan dari anggota asosiasi dalam menjaga mutu obat guna perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan dari usaha industri farmasi tentunya ya. Jadi adalah perlindungan masyarakat dan perlindungan untuk juga industri tersebut, industri farmasi. Jadi dalam hal ini Badan POM meminta komitmen industri farmasi, gabungan perusahaan farmasi Indonesia dan IPMG International Pharmaceutical Manufacturing Group untuk memenuhi persyaratan mutu produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan kualifikasi pemasok bahan baku, melakukan penjaminan mutu produk selama beredar di jalur distribusi sampai ke konsumen, melaporkan kepada Badan POM apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan yang diduga disebabkan oleh produk obat sebagai early warning, pencegahan dan perluasan tentunya dari KTD tersebut dan juga penanggulangannya. Melakukan penarikan produk secara sukarela jika terdapat produk yang tidak memenuhi ketentuan terutama jika terbukti terkait dengan kejadian ini, proses ini yang selalu kami laporkan tentunya. Gabungan perusahaan farmasi Indonesia dan IPMG untuk secara aktif melakukan pembinaan dan memberikan sanksi untuk anggotanya yang lalai. Sebagai penutup, ya saya kira tragedi ini kembali mudah-mudahan ini membuka kita untuk melakukan transformasi. Jadi saya kira sebagai bangsa yang besar kita harus bisa membuka mata, memproses ya, menjalani tragedi ini, menyelesaikan permasalahan yang ada, mengidentifikasi
sebab-sebabnya dan kemudian memastikan sebab-sebab tersebut ada solusi dan perbaikannya dan mentransform kita sebagai suatu bangsa dalam kaitannya dengan sistem jaminan keamanan dan mutu. Jadi Badan POM dan pihak-pihak yang terkait tentunya kami akan memperkuat lagi, dan juga masyarakat saya kira juga masuk ke dalam juga pihak yang kami ajak untuk berhati-hati ke depan dalam membeli produk obat misalnya ya, dengan adanya sekarang penjualan melalui online itu juga salah satu aspek yang perlu berhati-hati dari para konsumen. Kemudian juga tentunya Badan POM ya mengharapkan ya tentunya Badan POM akan melakukan banyak peningkatan dari kapasitasnya dikaitkan dengan pengawasan ya. Tentunya Badan POM juga akan meminta penguatan yang lebih lagi ya, pada pemerintah, kepada legislatif juga, untuk menjadi institusi otoritas yang independen dan kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Ya, banyak sekali hal yang perlu diperkuat di Badan POM untuk bangsa yang sebesar Indonesia ini. Ya. Peran dan tugas fungsi Badan POM sebagai regulator dan pengawas selain terkait aspek kesehatan, juga Badan POM mendukung industri farmasi, industri pangan, industri obat dan makanan. Jadi artinya mendukung dunia ekonomi dan perdagangan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha juga tentunya, dengan termasuk salah satunya adalah industri farmasi, dari berbagai kejahatan terkait obat dan makanan, sehingga perlu perkuatan. Ya, kami membutuhkan legal berupa payung hukum, apakah itu berupa undang-undang atau bentuk yang lainnya, dan perkuatan kelembagaan, termasuk juga sumber daya dan berbagai sumber-sumber lainnya, sumber daya lainnya, sumber daya manusia dan lain-lainnya. Perlu upaya juga membangun kemandirian bahan baku obat produksi dalam negeri, termasuk bahan baku untuk bahan tambahan, untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional dan tentunya lebih menjamin mutu dan keamanan obatnya. Badan POM berkomitmen untuk mendampingi untuk berbagai upaya pemerintah dalam hal ini untuk membangun kemandirian bahan baku obat. Ya. Kembali tadi, Badan POM tentunya berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas kinerja pengawasan baik pre sampai dengan post market, terus membina industri farmasi untuk meningkatkan kapasitas kepatuhan maturitas dalam sistem mutunya, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum pada pelanggaran melalui pencegahan dan memberikan efek jera. Ya, penindakan yang memberikan efek jera dalam kejahatan obat dan makanan adalah penting untuk ditegakkan, sehingga kami menghimbau aparat penegak hukum untuk melihat kasus gagal ginjal dan kaitannya dengan obat yang tidak memenuhi persyaratan dikaitkan dengan cemaran tersebut, untuk melihat ini sebagai satu kasus yang penting ya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi, tapi ini dijadikan cermin bahwa kejahatan obat itu dampaknya sangat luas sekali, sangat kritis ya bagi generasi yang akan datang, karena kali ini anak-anak kita yang terkena ya, sehingga perlu sekali untuk memberikan hukuman yang memberikan efek jera, dan itu selama ini tidak bisa terbangun karena selalu ditanyakan mana korbannya, apa sudah ada yang meninggal, apa yang sudah ada yang sakit. Itu selalu kami harus menghadapi hal-hal tersebut kalau ada penindakan. Dan kali ini dengan kesedihan yang ada, korban sudah ada ya, dan jadi kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan, dan ini harus kita bangun suatu upaya untuk memberikan efek jera dalam setiap tahapan dalam sistem tersebut. Badan POM akan terus memperbaharui informasi terkait hasil pengawasan sirup obat dalam kejadian tidak diinginkan ini. Ini akan terus tentunya. Mudah-mudahan tidak ada lagi perluasan jumlah industri farmasi yang tidak memenuhi ketentuan tentunya, karena jalur distribusi penelusuran sudah kami kembangkan, dan kami sudah menghimbau untuk industri farmasi siapapun yang ada melakukan pembelian dari para distributor ya, distributor yang sudah teridentifikasi itu untuk segera melaporkan pada Badan POM ya, sudah menghentikan produksinya, menarik dari peredaran dan melaporkan pada Badan POM ya apabila belum selama ini. Kami mohon kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media dan masyarakat secara luas untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan valid kepada masyarakat ya, sehingga kita bisa menarik pembelajaran dari semua peristiwa ini dan menjadi satu bangsa yang lebih baik lagi maju ke depan. Komunikasi publik akan efektif jika dilakukan tentunya dengan kolaborasi dalam kerangka pentahelix. Untuk itulah kenapa kami juga mengajak di sini
stakeholder terkait, terutama pelaku usaha, untuk kita bersama-sama bersinergi membangun tentunya membangun produk yang bermutu dan aman, bersama membangun trust kita ya pada pemerintah, pada industri farmasi kita yang tentunya mempunyai produksi yang juga aman dan bermutu ya. Kejadian ini adalah sebagian kecil dari para penjahat obat yang memanfaatkan kelalaian dari beberapa industri farmasi yang masih tentunya membutuhkan pembinaan dari kita semua untuk segera juga terbangun sistem mutu yang lebih baik ya. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.